surat 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7 firman Tuhan. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu, agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tujuan ajaran yang sehat. Tujuan ajaran yang sehat. Tentu kita tahu bahwa ajaran yang sehat yang dimaksud di sini adalah tentu pengajaran melalui Alkitab. Bapak, Ibu, ada sebuah kisah di mana diceritakan dalam kisah itu seorang lelaki tua yang sedang mengelola toko yang serbaguna. Dan pada waktu itu usaha bisnisnya ini sangat luar biasa, dan akhirnya yang punya toko ini sangat terobsesi untuk menjaga toko tetap rapi dan bersih. Sehingga dia menghabiskan waktunya berjam-jam untuk menjaga toko itu, untuk mengatur barang dagangannya supaya rapi. Sehingga sering dia menolak untuk membuka pintu. Mengapa? Karena takut tokonya ini berantakan. Penampilan tokonya itu menjadi prioritas. Dan menjual barang dagangannya itu hal yang kedua. Nah, kalau kita melihat sekilas kisah ini, sepertinya orangnya sepertinya agak sedikit gila ya. Nah, Bapak Ibu, sama halnya juga yang sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kadangkala kita dialihkan dari tujuan yang sebenarnya dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan menyibukkan diri dengan hal-hal yang sebenarnya tidak dalam tujuan Tuhan. Nah, kalau kita melihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan menyimpulkan tujuan kehidupan orang percaya berdasarkan hukum Taurat dengan dua perintah yang sangat besar, yaitu mengasihi Allah dengan segenap keberadaan kita dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita. Dalam Matius pasal 20 ayat 30 sampai 39. Maka kasih yang tulus kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama kita itu merupakan tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Namun di dalam komunitas kita sebagai orang percaya, kadangkala kita sering terjebak dengan hal-hal yang sepele dan mengabaikan hal-hal yang sangat penting. Ya. Kita mungkin sering mendengar bahkan juga melihat berdebat dengan poin-poin teologi yang mendasar, tetapi itu menjadi bukan membangun hubungan yang baik, justru merusak hubungan. Kadangkala kita terjebak dengan program-program kegiatan pelayanan, bahkan kita juga melihat di luar sana banyak terjadi program pelayanan dan mengabaikan yang seharusnya menjadi pokok utama yang diutamakan. Kita punya komitmen untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Tapi kadangkala kita mengabaikan komunitas kita yang sedang membutuhkan kasih kita. Kita mungkin fokus untuk mengetahui dan mempelajari Alkitab. Tetapi kita lupa bahwa tujuannya adalah untuk mengubah hidup kita. Bukan untuk mengisi kepala kita. Mengisi otak kita.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, teks yang kita renungkan ini memberikan sedikit latar belakang tentang bagaimana situasi yang sedang dihadapi dalam teks ini. Paulus meninggalkan Timotius di Efesus untuk menggembalakan jemaat yang ada di sana. Sementara Paulus pergi ke Makedonia untuk melanjutkan pelayanan sendiri. Dan ketika Paulus menulis surat yang pertama ini kepada Timotius, gereja Efesus diperkirakan sudah berusia 10 tahun. Dan Paulus sendiri ialah yang mendirikan gereja ini, jemaat Efesus. Diperkirakan tahun 54 Masehi. Bahkan dia menghabiskan waktu selama 3 tahun berada di Efesus dan membagikan berita tentang Injil, mengajar mereka tentang firman Tuhan, bahkan membangun mereka dalam iman untuk bertumbuh di dalam kerohanian. Dan ketika dia berada di dalam penjara, dia menulis surat kepada Timotius sebagai anak rohani. Dia menggembalakan Timotius sebagai orang yang sedang bertumbuh di dalam iman, yang dipercayakan tanggung jawab yang sangat besar. Bapak Ibu, waktu kemarin saya sharing ayat 1 dan 2. Dan hari ini saya lanjutkan dengan ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Jemaat di Efesus sedang dialihkan dari tujuan kehidupan kekristenan mereka oleh orang-orang yang ada dalam komunitas mereka sendiri, yaitu guru-guru palsu. Ada pengajaran-pengajaran yang seolah-olah itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Ajaran yang menurut mereka itu adalah ajaran yang sehat. Tapi faktanya sedang memutarbalikkan kebenaran. Maka dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 3-7, Paulus sedang menekankan tujuan pengajaran yang sehat, yaitu kasih yang sejalan dengan kebenaran Allah. Maka untuk memahami bagian ini kita perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh supaya kita tidak masuk dalam ekstrim, dalam kandas, dalam pengertian yang sangat ekstrim. Mengapa? Kadangkala menimbulkan kontroversi, Bapak Ibu. Ya, ada yang mengatakan begini, ya. Tidak perlu mengetahui yang pasti, yang penting melakukannya. Ada juga yang beranggapan begini, mari kita lupakan pengajaran teologi atau pengajaran iman Kristen. Mari kita melakukan hal yang penting, yaitu kasih saja. Ini terjebak, kalau kita memahami ini kita akan terjebak di sini. Maka kita harus hati-hati. Maka untuk membantu kita berpikir tentang tujuan ajaran yang sehat seperti yang dikemukakan oleh Paulus, paling tidak ada beberapa pokok pikiran yang perlu kita renungkan. Yang pertama, bahwa pengajaran yang sehat itu telah dipercayakan Tuhan kepada semua orang percaya yang dipercayakan dalam tugas membimbing umat Tuhan. Dan kepercayaan itu, yaitu dalam Alkitab firman Allah, itu tidak bebas untuk mengubah pesan yang disampaikan. Nah, kalau kita melihat dalam bagian ini, para pengajar atau guru-guru palsu ini, mereka mengarang pesan mereka sendiri, yang konon didasarkan pada silsilah perjanjian lama. Memang kalau kita melihat silsilah itu tidak bisa kita ragukan lagi, dan itu adalah cerita yang sangat menarik dan juga menghibur. Tetapi Paulus menyebutnya di sini ada mitos, dan itu mengontraskan dengan cara hidup, bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman kalau kita melihat di ayat 4. Dan kemungkinan orang-orang ini adalah orang-orang yang berlatar belakang agama Yahudi, ya, yang mengarang cerita yang tidak memiliki dasar faktual, dasar yang di dalam Alkitab sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. Hidup dalam iman,
bertumbuh dalam iman sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh jemaat yang dilayani oleh Timotius. Maka tidak juga kita memungkiri bahwa di dalam komunitas kita, ya, sebagai gereja, sebagai komunitas orang-orang percaya, ada banyak bermunculan pengajaran yang sepertinya dalam tanda petik ini, sepertinya seolah-olah firman Allah. Tapi tujuannya sebenarnya hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan bagaimana jemaat itu bertumbuh. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, maka mari kita harus berjaga-jaga agar kita tidak disesatkan oleh orang-orang yang mengatasnamakan sebagai seorang yang mengajar Alkitab dengan baik. Yang kita sering dengar di luar sana adalah orang-orang Injili yang mengaku mendasarkan pesan mereka dari kitab suci, tetapi mereka hanya menggunakan kitab suci itu atau Alkitab itu sebagai batu loncatan untuk mengarang cerita mereka sendiri. Maka kalau kita melihat dengan sungguh-sungguh, menyadari dengan sungguh-sungguh, mengajarkan berita Alkitab yang sehat, itu harus sesuai dan setia kepada teks Alkitab itu sendiri. Hal yang kedua, pokok yang kita renungkan, tujuan dari ajaran yang sehat yang harus kita sadari, yang kita perlu pikirkan adalah tujuan ajaran yang sehat itu adalah kasih. Dan kasih di sini ini harus didefinisikan dengan tepat. Kalau kita melihat bagian teks yang kita renungkan, itu di ayat yang kelima. Paulus menyuruh Timotius untuk menghadapi guru-guru palsu dengan kritiknya terhadap orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang yang mengajarkan Alkitab. Dan dikatakan di sini ada 2 orang, ayat 20, untuk menegur, ya, mengkritik yang namanya Himeneus dan Alexander di ayat 20. Bagaimana pengajaran mereka tentang kasih yang sesungguhnya. Ya. Maka kalau kita melihat di sini, definisi tentang kasih ini mencakup apa yang disampaikan oleh Paulus dan juga Yesus yang adalah kasih itu sendiri, yang mereka lakukan dan ajarkan. Bukan hanya ketika mereka bersikap baik, bukan. Baru dikatakan kasih. Ya. Kita kadang-kala mendeskripsikan atau memahami kasih itu kalau orang itu berlaku baik. Tidak. Kadang-kala disiplin atau teguran itu kadang-kala kita tidak terima sebagai kata kasih. Dan di sini Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Buktikan kasihmu itu dengan memberikan kritikan. Ya. Menegur orang-orang yang mengajarkan hal yang tidak baik. Bapak Ibu, kadangkala dalam komunitas kita sebagai gereja, orang-orang percaya, ketika kita mendengar namanya pendeta atau hamba Tuhan, kendati pun dia salah, kita mungkin sungkan untuk memberikan teguran. Mungkin kita merasa, saya kan jemaat, saya kan anak muda, saya kan masih sangat muda sekali. Tapi kita belajar dari teks ini. Timotius adalah anak yang sangat muda, orang muda. Tapi Paulus menantangnya, ya, mendorongnya, memotivasinya supaya sungguh berlaku seperti sebagai seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Tentu kehidupan seperti ini bukan hanya di dalam gereja.
Bukan hanya ketika kita bertemu dengan orang-orang percaya, tapi bagaimana juga kita berinteraksi dengan orang yang tidak percaya. Maka ketika Paulus menyatakan tujuan nasihat itu ialah kasih, ini mengacu pada perintah kepada Timotius untuk memberitahu orang-orang ini agar berhenti mengajarkan pengajaran yang tidak baik. Di ayat yang ketiga. Mengapa? Karena nanti kalau kita melihat di ayat 8 dan 11 itu berbicara tentang hukum. Dan faktanya bahwa hukum di sini diringkas dalam dua perintah besar, yaitu untuk mengasihi Allah dan sesama. Dan Paulus memperluas arti ini untuk merujuk pada keseluruhan ajaran Alkitab atau kitab suci. Maka dia mengingatkan Timotius bahwa tujuan dari perintah yang ada di dalam kitab suci atau Alkitab ini adalah agar kita mengasihi Tuhan dan sesama. Maka jika guru-guru atau para pengajar-pengajar di tengah-tengah komunitas jemaat di Efesus yang dilayani mengetahui tentang hukum Allah, maka seharusnya mereka mengajarkan tujuan itu. Bukan hanya tujuannya menghibur, spekulasi, diskusi yang sia-sia. Teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau khotbah yang menegangkan seperti ini paling tidak disukai. Ya. Tapi kalau khotbahnya menghibur, menyenangkan telinga, itu paling disukai. Saya percaya gereja kita, anggota jemaat Rumah Penjunan tidak demikian. Mengapa? Karena rumah penjunan itu adalah tempat di mana kita dibentuk. Tentu dibentuk di sini bukan hanya dalam kebaikan saja, ketika baik keadaannya, tetapi ketika juga salah akan dibentuk, bisa sakit pembentukannya. Dan itulah proses. Maka saya sangat bersyukur sekali Rumah Penjunan menjadi tempat di mana saya sendiri mengalami bertumbuh secara rohani. Walaupun jemaat ini sangat kecil. Mungkin seberapapun kita yang ada dalam komunitas Rumah Penjunan, tapi kita dibentuk satu dengan yang lain. Kita bisa bertumbuh dalam iman. Kalau kita melihat bagian ini, Paulus memberikan definisi kasih dengan 3 cara. Yang pertama itu adalah kasih di sini yang sesuai dengan firman Allah. Itu berasal dari hati yang murni. Atau kasih yang sehat di sini berasal dari hati yang murni. Mengapa? Karena tujuan ajaran yang sehat itu adalah kasih. Maka kasih ini harus berasal dari hati yang murni. Bapak Ibu, Tuhanlah satu-satunya yang dapat melihat apa yang di dalam setiap hati kita. Dia jugalah yang menimbang motivasi kita. Jika kita bertindak secara aktivitas yang bisa dilihat dengan penuh kasih terhadap seseorang, tetapi motivasi kita di balik kasih itu hanya Tuhan yang tahu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mungkin mengasihi, melakukan kebaikan kepada orang lain. Tapi motivasinya apa? Hanya Tuhan yang tahu. Kasih dari hati yang murni adalah kasih yang telah dibersihkan dari segala keegoisan. Kasih yang benar-benar hanya untuk mencari kemuliaan Tuhan. Dan tentu mendatangkan kebaikan. Bukan hanya kepada kita secara pribadi, tetapi orang juga yang kita lakukan menyatakan kebaikan kepada mereka. Bahkan berdasarkan pengajaran Alkitab, sekalipun kita mengalami yang namanya pengorbanan. Mengapa? Karena kasih yang Tuhan tunjukkan itu adalah kasih teladan yang agung. Ya, bukan kasih karena, tapi kasih walaupun. Ya. Karena kasih yang tiada batas. Maka salah satu cara yang kita lakukan bisa kita bebaskan dari segala keegoisan, ya, yaitu dengan cara kita dibersihkan oleh Tuhan.
Melalui apa? Melalui salib Kristus. Di mana kasih pengorbanan Allah itu ditunjukkan secara luar biasa. Maka kalau sudah mengalami kasih itu, maka kita mati terhadap diri sendiri setiap hari. Ada penyangkalan diri dan terus berjalan dalam terang salib Kristus. Maka untuk mencintai atau mengasihi dari kasih yang murni, kita harus berurusan dengan dosa kita. Terutama keegoisan dan kesombongan kita dan pemikiran kita sendiri. Maka ketika Roh Kudus melalui firman-Nya menyingkapkan keberadaan kita, dosa kita, motivasi kita, maka kita harus mengakui di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih yang murni itu tanpa pamrih. Kasih yang sehat atau berdasarkan firman Allah dikatakan oleh Paulus adalah kasih yang berasal dari hati yang murni. Ya. Kasih dari hati yang murni, atau dikatakan di sini, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni. Hati nurani ini dalam dua kata yang berarti mengetahui bersama. Ini mengacu pada pengetahuan tentang diri kita sendiri dan bersama dengan Tuhan. Maka yang lebih tahu diri kita, hati kita, hanya Tuhan. Dia jugalah yang lebih tahu apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan saat orang lain tidak ada. Bapak Ibu, kita bisa melakukan semua kebaikan. Ya. Saya beberapa hari mengikuti berita ya. Mungkin Bapak Ibu juga mungkin berita viral ya. Seorang ibu muda ya, dalam kehidupannya merusak anak-anak yang baru bertumbuh ya, melakukan pelecehan. Dan 6 bulan sebelumnya juga kita mendengar di komunitas-komunitas pembinaan spiritual atau rohani justru terjadi penyimpangan. Mengapa? Karena menyalahgunakan. Dan yang tahu itu adalah diri kita sendiri. Yang sangat menyedihkan adalah yang harusnya menjadi panutan, teladan, tapi justru menyalahgunakan itu. Kita bisa melakukan semua kebaikan di depan semua orang. Tapi di balik itu, kadangkala berseberangan dengan apa yang kita nampakkan. Hati kita berbeda dengan apa yang kita lakukan. Yang kita pikirkan ketika Paulus berbicara tentang kasih di sini, dikatakan kasih ini juga yang adalah tujuan ajaran yang sehat, itu berasal dari iman yang tulus. Kalau kita melihat dari ungkapan aslinya, itu berarti iman tanpa kemunafikan atau iman tanpa sandiwara. Sekali lagi istilah ini menunjukkan berada di bawah penampilan luar dan melihat ke dalam hati. Dan iman yang tulus ini diarahkan kepada Kristus dan yang menghasilkan kasih kepada orang lain. Mengapa? Karena kita mau menyenangkan Kristus yang telah menguasai hidup kita. Tapi iman yang munafik bermain untuk penonton. Ya. Mengabaikan atau melupakan bahwa Tuhan sedang menonton kita. Memperhatikan keberadaan kita. Ketika kita menunjukkan
iman yang terlihat sepertinya baik bagi semua orang. Tetapi sebenarnya sesungguhnya kita sedang hanya untuk mementingkan diri kita sendiri. Kita dapat bertindak penuh kasih di depan seseorang, tetapi di kemudian menabraknya di belakang, dari belakang, menjatuhkannya. Bapak Ibu, kasih yang sesuai dengan kebenaran firman Allah itu berasal dari hati yang murni, dari hati yang suci, dan dari iman yang tulus. Intinya, kasih di sini berasal dari hubungan yang benar dengan Allah. Maka kalau hubungannya benar dengan Allah, maka motivasinya itu hanya untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Artinya, kasih di sini memiliki keberanian untuk menghadapi seseorang yang mungkin melakukan dosa dan berani menegur. Itu adalah kasih. Bapak Ibu, dalam keluarga, bagi yang sudah punya anak dan yang masih anak, tentu kalau kita mengasihi anak kita, maka kita jangan menyayangkan pukulan, disiplin. Bagi seorang anak, mungkin merasa pukulan seorang ayah atau ibu atau orang tua, atau mungkin yang lebih dewasa di tengah-tengah keluarga, itu adalah yang paling menyakitkan. Tapi sebenarnya kalau kita melihat di situ adalah tunjukkan kasih yang sesungguhnya. Mengapa? Tentu teguran, disiplin, kritik tujuannya adalah supaya kita dibangun dalam iman. Memang tidak mudah. Dan itu tidak mengenakan. Ya. Ada yang bisa terima dengan baik, ada juga yang tidak bisa. Itulah tujuan ajaran yang sehat. Bukan hanya ketika dia baik, wah kita menciptakan yang baiknya. Tapi ketika dia membelakangi, wah kejelekannya menjadi bahan pokok ceritanya. Hidup kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup yang tulus. Maka tentu dalam bagian ini kita melihat ada juga kasih yang tidak sejalan dengan kebenaran. Dan itu bukanlah kasih. Para pengajar-pengajar yang ada dalam komunitas di mana Timotius melayani, sering menekankan kasih dan persatuan, kesatuan, tapi mengorbankan tentang kebenaran. Mengapa? Karena pengajar-pengajar ini tidak ingin dosa mereka sendiri dihadapkan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, tentu agar tidak mudah ditipu dengan hal-hal yang seolah-olah kelihatannya mengasihi, tapi sebenarnya tidak mengasihi dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mengenalinya? Paling tidak ada 5 di sini kalau kita melihat dalam teks ini. Yang pertama, kadangkala dimotivasi oleh kebanggaan. Kalau kita melihat di ayat 7. Dari hati nurani yang murni. Dan di sini mereka menyukai banyak pengikut. Mereka dipenuhi dengan apa yang disebut dengan pengetahuan. Tetapi apa yang dinyatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus, kalau kita memberikan pasal 8 ayat 1. Kita semua mempunyai pengetahuan. Dan ini akan menjadi kesimpulan yang salah ketika bertentangan dengan semua apa yang ditulis oleh Paulus. Maka kalau itu bertentangan dengan apa yang dimaksud oleh Paulus, maka kita harus tanggalkan itu. Mengapa? Pengetahuan tentang kebenaran Tuhan itu harus selalu menghasilkan perubahan dalam pikiran kita dan perilaku kita. Maka tidak heran kalau kita mendapatkan ada kalimat begini. Jika kamu belajar dariku, kamu akan tahu. Ini perlu, jangan langsung ditelan bulat-bulat Bapak Ibu.
Karena kadang-kadang kita harus menyimak dengan baik, memperhatikan dengan baik. Kalau kita melihat bagian ini, para pengajar-pengajar palsu di sini, ya, yang tidak memiliki kasih yang sesungguhnya, ini mereka selalu menawarkan hal yang baru, tetapi tidak berdasarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita menyadari bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya dalam sejarah dan dalam firman, maka firman-Nya ini membuat kita harusnya makin yakin dan makin teguh. Ya. Pernyataan-pernyataan ini dalam firman ini sederhana dan bisa dimengerti dengan pengertian yang sangat mudah. Tapi pengajar-pengajar palsu atau yang mengajar ajaran yang tidak sehat justru memberikan pengertian yang seolah-olah berbeda. Ya. Yang sering dikatakan di ruang-ruang kuliah itu mengajarkan atau menyampaikan di luar konteks. Ya. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kadangkala yang dikatakan di sini mereka mengambil menceritakan silsilah, sejarah, tradisi, dan mereka membubuhkan supaya lebih menarik. Itulah yang dimaksud oleh Paulus, dongeng. Ya. Hanya untuk apa? Supaya telinganya yang mendengar cerita itu menarik. Dan itu tidak menambahkan perubahan dalam hidup. Justru kesia-siaan. Capek mendengarnya. Sudah bosan berjam-jam. Tapi tidak ada faedahnya dalam hidup kita. Mengapa? Karena bukan firman Tuhan. Pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan ajaran yang tidak sehat dalam bagian yang teks kita baca itu, mereka menyalahgunakan dalam menggunakan Alkitab atau kitab suci. Dan inilah cara iblis menyesatkan umat Tuhan. Mengapa? Jika seseorang mungkin menggunakan kitab suci yang lain, contohnya Al-Quran, kitab Mormon, maka orang Kristen kita sendiri langsung segera melakukan pembelaan atau pertahanan supaya tidak tergoyahkan. Tetapi ketika seseorang mengutip Alkitab, menggunakan ayat Alkitab, kedengarannya bagus. Terutama ketika mereka mengatakan hal-hal yang masuk akal. Dan tampaknya itu akan membantu menjadi solusi dalam masalah kita. Bapak Ibu, kita harus berhati-hati. Karena kadangkala hanya itu untuk menenangkan kita sesaat. Tidak sedikit karya literatur, ya, buku-buku rohani dijual toko buku rohani. Itu menarik. Tapi hanya memuaskan apa? Memuaskan otak kita. Seperti yang digambarkan dalam bagian Alkitab yang lain. Seperti tukang tenun, ya, pemintal benang di masa Paulus. Ya. Dan di masa sekarang banyak menggunakan cerita untuk memperkuat ajaran. Dan itu tidak sedikit ada di bangku-bangku teologi, di mana hamba-hamba Tuhan sedang disemai, ya, dibentuk. Demikian juga kita di tengah-tengah komunitas sebagai orang percaya. Kita harus hati-hati. Dan bagaimana supaya kita harus hati-hati? Maka pegang teguhlah kebenaran firman Tuhan. Hanya itulah yang bisa menangkis, bisa langsung membedakan mana yang sesuai ajaran Alkitab, mana yang tidak. Artinya kita harus tekun dalam ajaran yang sehat.
Bagian yang lain menceritakan, dalam bagian teks ini menceritakan bagaimana kita melihat orang-orang yang mengajarkan pengajaran yang tidak sehat di sini. Ya. Di ayat 4 itu menggunakan istilah spekulasi, ya. Pengajaran yang memutarbalikan, ya. Membuat pernyataan yang seolah-olah meyakinkan. Coba di ayat 7, Bapak Ibu. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Hanya tahu mengungkapkan. Dan kita bisa melihat itu. Ya. Bapak Ibu yang sudah melayani pasti menemukan ini. Tapi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di mana hanya satu gereja tanpa melihat gereja yang lain, maka kita akan merasa bahwa kita yang paling benar. Ya, tapi mari sedikit-sedikit mendengar, apalagi dengan media sosial, media YouTube, Bapak Ibu bisa mendengar di sana betapa banyaknya pengajaran-pengajaran yang tidak sehat, dan itu ditelan bulat-bulat oleh jemaat yang mendengar, dan akhirnya apa? Terjadi apa? Kekecewaan. Meninggalkan komunitas, meninggalkan persekutuan. Mengapa? Karena kecewa. Ada berapa banyak di antara kita yang mungkin sedang dalam kegoncangan seperti itu. Bapak Ibu, tanda yang kelima yang kita lihat bagaimana kita mengidentifikasi para pengajar yang mengajarkan, yang tidak mengajarkan ajaran yang sehat atau mengajarkan ajaran yang tidak sehat. Ya. Suka berargumen tapi menghindari ketaatan terhadap firman Allah. Orang-orang di Efesus senang membicarakan hal-hal yang berbicara tentang rohani, tetapi mereka tidak mau menghadapi dosa dalam hidup mereka. Mereka suka berdiskusi yang tidak menghasilkan. Dikatakan diskusi yang tidak berbuah. Mengapa tidak berbuah? Karena tidak menghasilkan perubahan hidup. Bapak Ibu, ajaran yang tidak sehat itu berhubungan erat dengan kehidupan yang berdosa. Karena firman itu adalah kebenaran Allah, maka satu-satunya sumber yang kita pegang untuk bisa melawan dosa. Supaya kita tetap kudus, kita tetap sehat. Dan kalau kita melihat di sini, Paulus berulang-ulang kali menggunakan istilah ajaran yang sehat. Ya. Pengajaran yang sehat di ayat 10. Dalam pasal 46 juga dia mengatakan sehat. Artinya doktrin atau pengajaran yang sehat, ajaran yang sehat akan menghasilkan orang Kristen, orang percaya yang sehat secara rohani. Maka ajaran yang sehat menghasilkan orang percaya yang sehat juga. Tapi kalau kita hidup dalam spekulasi, firman Allah dispekulasi, maka itu menghasilkan kesalehan atau hidup yang sia-sia. Tentu Bapak Ibu jemaat mungkin berpikir, ini khotbah Pak Pendeta pagi ini tidak terdengar seperti pesan kasih. Seolah ini sangat kritis dan ini menyayat hati. Tapi saya meminta kepada Bapak Ibu, apakah pengajaran yang sehat, akurat ini menjelaskan dan menerapkan teks Alkitab? Mari kita renungkan baik-baik. Bagaimana firman Allah bisa mengubah hidup kita? Jika Paulus sangat kritis terhadap guru-guru palsu, maka saudara dan saya juga harus kritis
terhadap orang-orang yang juga mengajarkan ajaran yang tidak sehat di masa kita ini. Yang mengajar seolah-olah itu adalah kebenaran Alkitab, yang sesungguhnya sangat tidak sehat. Kasih harus sejalan dengan kebenaran Tuhan. Kasih kita harus sejalan dengan kasih yang sesuai dengan firman Tuhan. Tidak peduli seberapa bagus kedengarannya kasih itu, tapi kalau kasih yang kita tunjukkan bukan kasih yang sesuai dengan firman Tuhan, maka kasih itu adalah sia-sia. Kasih dimulai dari hati yang murni, hati yang suci, hati yang tulus, iman yang tulus, dan itu menjadi tujuan dari ajaran yang sehat.